hampir 1 hektar. Lantai sholat ini kapasitasnya ini 20.000 ya. Kemudian di lantai atas biasanya mayoritas nanti jamaah perempuan di sana itu mungkin kapasitasnya sekitar 2.000-3.000-an, jadi 24.000. Di luar ada alun-alun ya. Kalau lebar di dalam itu bisa dipergunakan sholat, udah dikasih garis-garisan juga, itu 20.000 juga. Keliling-keliling sana sini kalau dipakai sholat. Jadi kapasitas masjid ini sebenarnya 50.000 jamaah, udah kayak stadion. Masjid terbaru yang paling indah kan di Solo ya, itu kapasitas 10.000, kalau ini 50.000. Suka ada juga ngebanding-bandingin angka ya, kasih tahu. Berikutnya, Al-Jabar ini nggak hanya masjid. Jadi proyek pertama adalah masjid, proyek kedua di bawahnya ada museum Rasul dan sejarah Islam Nusantara, Islam Jawa Barat. Tidak akan dibuka dulu, per tanggal 30 masih ada pekerjaan, mungkin di bulan Februari ternyata laporannya. Proyek yang ketiga adalah danaunya, danau pengendali banjir wilayah Gede Bage. Ya. Jadi biayanya terbagi-bagi ke banyak tempat. Dan yang keempatnya adalah taman terbesar itu yang mengelilingi masjid, itu menjadi proyek keempat. Itulah kenapa program di sini tidak hanya membangun masjid, tapi 3 urusan lainnya, yang kira-kira begitu. Kemudian mungkin sudah lihat dari luar ya, sebelum ke sini saya ceritakan. Jadi konsepnya itu dari matematika, dari rumus matematika, kira-kira begitu ya. Ada sebuah rumus dan matematika identik dengan aljabar kan begitu ya. Ilmuwan matematika terkenal sedunia kan namanya aljabar. Kemudian Al-Jabar juga nama Asmaul Husna yang kita tuliskan di mihrab itu, yang artinya agung. Kebetulan juga Al-Jabar bisa adalah singkatan Jawa Barat, jadi sudah takdirnya namanya itu berjodoh. Jadi Al-Jabar. Kemudian ini adalah gabungan dari masjid tanpa kolom, makanya bentuknya sangat megah ya. Kita menjadi kecil dan tentunya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam teknik supaya suasananya nyaman seperti sekarang, AC-nya tidak disemprot dari atas seperti biasanya, tapi dari tiang-tiang yang saya dirikan. Nah, ini didesain ada tiang-tiang, isinya itu AC untuk menyamankan di bawah 2-3 meter di atas. Ini. Di atas mungkin lebih panas, tapi di sini nyaman. Itu seperti Masjid Nabawi bisa dipakai untuk Al-Quran, jadi ibadah tadarus kira-kira. Nah, karena ini Masjid Jawa Barat, dari awal dikonsepkan agar ada pintu-pintu atau tempat dari 27 kota kabupaten. Jadi kalau di Zoom ini, ya si batiknya tuh beda-beda. Itu mungkin saya nggak hafal juga ya, tapi pokoknya pintu Majalengka, pintu Ciamis, pintu Garut, terus semua. Jadi 27 wilayah ini terwakili ke Jawa Baratannya kira-kira. Itu kemudian sudah 97%, 3%-nya kita kebut beberapa hari ke depan. Hari Kamis saya akan mimpin ribuan PNS kerja bakti operasi semut ya. Anu ngoret, anu ngepel, anu ngebor, pokoknya mah ini kebersamaan kita. Ya. Kemudian baru hari Jumatnya dari pagi sampai malam kita ada kegiatan peresmiannya kira-kira. Itu secara umum. Di bawah ada Museum Rasul, tapi ternyata masih belum tuntas, butuh waktu lagi karena dia pakai digital, nanti lain waktu. Kemudian yang istimewa, alun-alun ini ada tempat wudhu outdoor, jadi ada pilihan mau wudhu seperti biasa yang masuk ke ruangan atau lelaki yang butuh buru-buru difasilitasi seperti di Turki. Memang inspirasinya dari Turki. Itu
Oh, berarti dibuka untuk umum itu Februari, Pak? Yang museum. Kalau masjid setelah tanggal 30 bisa dipakai. Akses Nanti jalan. hari Kamis udah nggak begini lagi, udah ada karpet kayak gini. Jadi ini bawah warna-warni. Pak, kalau untuk akses jalan gimana? Akses itu ada 3, yang baru beres 2, 1 Cimincrang yang biasa, kemudian dari Gedebagi Selatan, Soekarno-Hatta, Gedebagi perempatan yang besar, itu ada akses ke sini. Kalau nanti 149 itu menyusul dalam waktu dekat sedang ya level Menteri PMK, Menteri Agama kita. Tapi saya udah lapor Pak Jokowi, cuma Pak Jokowi mungkin di suatu hari di awal tahun depan, insya Allah mampir ke sini. Beliau menjanjikan bersamaan dengan peresmian retensi Andir dan Citarum yang udah lama belum kunjungi. Pak, hari Jumat itu Pak, siapa aja yang diundang ke sini Pak? Aduh, mbak pisan. Ada 7 ribuan, tapi mayoritas adalah tokoh di level desa, tokoh di level kota, kecamatan, yang punya umat-umat, yang punya pasukan, kiai-kiai, MUI, LSM, Ormas, para pemilik saham Jawa Barat, semua diundang. Pak, ini kan salah satu bangunan yang nanti Bapak resmikan, salah satu yang terbesar Bapak. Seberapa besar sih maknanya dan sepanjang perjalanan proyek ini apa tantangannya Pak? Ya, kalau dibilang, mungkin ini mah cerita takdir ya, nggak banyak takdir arsitek jadi gubernur menurut gitu. Jadi itu mah udah takdir Allah nawe. Saya gubernur, saya mengarsitek juga. Karena idenya kan saya mengusulkan ke Pak Aher, saya kasih tahu sejarahnya ya. Saya wali kota Bandung 2016 menghadap Pak Aher, kalau bisa mah Jabar punya masjid raya sendiri. Karena bengkel Masjid Agung Bandung. Makanya Masjid Agung Bandung dirubah namanya jadi Masjid Raya Bandung Provinsi Jawa Barat. Padahal urutannya itu gini, masjid negara milik negara Istiqlal, kalau provinsi itu masjid raya, kalau kota itu masjid agung kabupaten, kalau kecamatan masjid besar, kalau desa masjid jami. Jadi masjid agung akan saya kembalikan sesuai makomnya, nanti dihapus, dijuduli Masjid Agung Bandung. Itu kalimat saya ke Pak Aher 2006. Dan saya bilang, Pak, bikin aja sendiri, nanti saya hibahkan desain. Lokasi di mana Pak Ridwan? Gedebagi, karena ada kereta api cepat, akan ujung di sana, GBLA di sana, jadi barang-barang besar ngumpulnya di satu lokasi. Ya kira gitu historisnya. Makanya pas jadi melebihi imajinasi saya terus terang ya, antara yang saya sketsa dengan jadinya lebih keren jadinya. Jadi saya juga suka merinding masuk sini karena ya melihat kemudahan sekali. Jadi ini terkompleks, tersulit, terbesar. Ya Allah takdirkan hadir di saat saya masih hidup sebagai pemimpin.